Kalau saya yang lebih terasi accounting merangkap juga purchasing karena ada build tadi itu. Wah, hebat berarti Iya, orang itu. Purchasing. iya. Ini kita untuk kompetisi di luar ya. Di zaman sekarang menurut saya ini satu hal yang penting. Kayak gitu sih. Karena kita kan proyeknya murni swasta ya. Iya. Murni Iya, iya. swasta yang kompetisinya kan ketat, sehingga bagaimana saya membawakan arsitektur saya ke dunia luar itu kan menjadi satu hal yang penting lah menurut kita ya. Ngomong-ngomong tentang visi, ini terkait sama manajemen biro katanya Hmm. ada catatan dari senior justru yang memegang peranan penting bisa bertahan lama tuh visinya si prinsipal gitu. Nah, karena Mas Andi tadi bilang visi, nah visinya dulu apa Mas sehingga sampai sekarang ini bertahan dan menjaga koridor. Hai, untuk audiens podcast A345 bertemu lagi dengan kami ya. Saya Andi Rahman, Mas Doni, dan Mas Carlson. Halo. Yes, kita siang ini ada tema yang cukup menarik. Jadi ya kita mau membahas dapur perusahaan kita ya. Dapur perusahaan kita. Jadi tema hari ini adalah manajemen biro atau manajemen studio kita masing-masing ini ya. Jadi nanti kita bertiga akan sharing bagaimana kita bertiga mengelola studio kita masing-masing, bagaimana manajemennya gitu ya. Oke, mungkin kita langsung saja karena ini tema yang seru. Ini dari Mas Doni dulu atau Mas Carlson dulu? Dari sebelah kanan. Silakan. Ya, monggo Mas Doni, silakan Selesai dulu. sharing dulu ya. Atau tentang apanya dulu nih kan biar bisa gantian misalnya kan yang saya tahu manajemen biro tuh manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen proyek, manajemen hubungan sama klien. Nah, mungkin siapa dulu tentang ini, siapa tentang ini atau gimana? Udah terserah deh. Terserah Mas Doni. Tapi mungkin bukan manajemen proyek karena itu akan kita bahas di episode yang selanjutnya gitu ya. Iya, iya. Berarti manajemen kantor ya? Iya, Manajemen iya. Keuangan. Enggak. Di dalam kantornya gitu maksudnya ya. SDM. Itu Iya, iya. partnya Mas Carlson aja itu. Oke. Iya, iya. Ya kalau di kantor saya di 34 Arsitek sepertinya kalau dari apa namanya sisi apa pekerjaan yang kami kerjakan itu saya kan mungkin paling banyak ya di antara Mas Andi sama Mas Carlson ya. Saya ini perencanaan iya, pelaksanaan iya, arsitektur iya, interior Iya, iya, iya. swasta iya, pemerintah iya. Semuanya lah. Semua. Semeru. Paling kaya berarti. Paling besar berarti. Semuanya. Jadi lumayan rumit sebetulnya ya. Karena menurut saya masing-masing itu memang harus punya tim sendiri-sendiri. Idealnya ya. Idealnya harus punya tim sendiri-sendiri. Artinya yang ngurus itu harus sendiri-sendiri. Minimal ya seperti yang kita bahas di tema-tema sebelumnya, desain sendiri, build sendiri. Minimal itu ya. Punya nama sendiri berarti. Cita-citanya begitu. Tapi sampai sekarang masih belum. Tapi nanti cita-citanya mau Masih satu nama berarti. masih satu. Nah, kalau arsitektur sama interior, saya rasa masih bisa lah digabung ya. Kadang-kadang kan kita kan juga agak nyabang ke interior juga gitu ya. Tapi kalau desain and build saya rasa harus tapi sampai saat ini itu masih satu nama yaitu 34 Arsitek. Kemudian di manajemennya itu tentu saja saya ya kan, saya di atas sebagai direktur. Kemudian saya punya dua kepala studio. Saya punya dua kepala studio, satu pegang arsitektur, satu pegang interior. Nah, masing-masing ini bertanggung jawab atas desain dan build. Artinya gini, gambar-gambar yang diperlukan untuk masing-masing arsitektur dan interior ini yang bertanggung jawab
dua orang itu, dua kepala studio itu. Nah, kemudian mereka punya anak buah gitu kan ya. Yang arsitektur ya punya junior arsitek, yang ngurus interior juga punya apa namanya? Desainer interior junior gitu. Gitu. Kemudian ke bawah lagi drafter, estimator dan sebagainya. Saya punya estimator juga. Oh, estimator punya. Ada, saya punya estimator juga. Karena Struktur pemerintah Struktur ME. enggak, kalau struktur sama ME sementara ini enggak, tapi saya rasa sepertinya struktur akan punya nantinya. Kalau estimator saya punya karena kan proyek pemerintah, Mas. Jadi itu hampir wajib tuh, wajib udah itu. rapi gitu ya. Iya, jadi estimator saya punya juga. Nah, yang nextnya yang mau saya ini adalah karena tadi itu design and build harus berbeda itu, saya harus punya ini yang saya belum punya sekarang ya, adalah project manager yang khusus untuk untuk mengelola build-nya. Nah, sementara dipegang oleh dua kepala studio itu sementara ini. Jadi mereka nyabang begitu. Jadi yang dua orang ini perencanaan dan pelaksanaan juga. Pengawasan juga. Enggak, kalau pengawasan Ada lagi. Pengawasan saya apa namanya? Ya karena sumber daya manusia kami masih masih terbatas ya. Saya satu kantor tuh ada 9 orang. Amin. 50 tuh pusing ngurusnya. Jadi ya satu orang seringkali kalau pas ada project yang design and build ya satu orang harus melakukan 2 job gitu. Jadi yang estimator itu kadang kan estimator tidak selalu bekerja tuh Mas. Kan biasanya dia di ending aja kan. Kalau pada proses desain kan dia belum kerja. Nah, dia bisa jadi pengawas dan sebagainya gitu. Dia bisa ngawasi juga. Ada gitu. Nah, nanti mungkin kalau saya sudah punya orang struktur, orang sipil, nanti bisa juga nanti jadikan pengawas seperti itu. Ya masih ini ya, masih berkembang, masih trial and error katakanlah begitu ya. Tapi nanti ke depannya saya ingin punya satu tim sendiri-sendiri, minimal design and build gitu. Untuk menuju ke sana sudah saya mulailah. Saya mulai kayak punya workshop sendiri, saya sudah punya walaupun masih sewa ya, tapi terus artinya gudang juga sudah punya gitu. Nanti kan itu kan harus pisah sama ininya kan, sama kegiatan desainnya kan. Desain sama build itu kan gitu. Mas, kenapa yang jadikan cita-cita pengen punya perusahaan desain and build-nya, kenapa enggak perencanaannya? Jujur ya, saya jujur. Enggak jujur enggak apa-apa. Mostly karena permintaan, Mas. Jadi gini, nanti mungkin ini satu topik lagi ya. Oke. Jadi beberapa klien itu ke saya itu karena saya bisa bangun, gitu. Jadi mereka tahu saya arsitek ya, taunya bukan kontraktor ya. Tapi saya bisa mereka butuh saya karena saya bisa bangun gitu, gitu. Jadi arsitek yang bisa bangun gitu ya. Iya, gitu. Jadi satu paket sekalian gitu. Jadi nggak hanya gambar gitu ya. Hanya mendesain. Iya. Jadi saya pikir karena ada marketnya, ya sudah saya sekalian saya apa namanya, saya niati begitu. Ya. Demikian pula juga dengan interior karena ada marketnya juga. Jadi beberapa klien juga apa namanya ya sekalian iya gitu bisa interior gitu. Mungkin suatu saat juga harus kita bahas itu arsitektur dan interior itu. Kayaknya itu dua ini yang agak berbeda juga kayaknya. Betul. Gitu. Sementara itu pembukaan dari saya. Nanya lagi Mas. Oh, iya. Biar lama Mas Doni. Ini banyak teman-teman tanya untuk konteks sama seperti Mas Doni ya. Sebaiknya saya ini berbadan hukum apa, CV, apa PT itu banyak yang tanya. Nah, menurut Mas Doni mungkin dengan skala seperti itu sebaiknya apa, atau dengan demand yang seperti itu sebaiknya apa gitu. Karena adik-adik banyak yang tanya gitu. Kalau sebaiknya saya juga kurang ini Mas ya, kurang begitu paham. Tapi yang saya punya CV. Kalau yang saya punya CV. Apakah nanti akan dijadikan apa saya harus punya PT ya?
nanti kita lihat aja lah. Tapi saya rasa untuk saat ini scoop CV itu Sudah bisa sudah cukup. memenuhi. Iya. Kecuali kalau nanti terus perkembangan apa ya, peraturan atau apa gitu, menguruskan PT gitu, ya mungkin saya akan ngikuti aja. Saya kan gitu kemarin kan, apa yang butuh ya saya ikuti aja gitu. Butuh SRA ya saya urus SRA gitu. Gitu-gitu aja gitu. Untuk sekarang, tapi sekarang yang saya punya tuh CV. CV. Mm. Sekantor tadi berapa orang? 7, 10. 9. 9. Mas Doni dihitung 2. Enggak. 9 tidak termasuk Mas Doni. Sembilan. Oke. 9. Mungkin berikutnya Mas Andi. Ini berikutnya Mas Carlson ini. Ini manajemen keuangan ini Mas. Ini saya penasaran ini bagaimana KSAD mengelola keuangan. Gimana Mas? Iya. Oh, bukan SDM-nya dulu. Saya penasaran SDM-nya Oh dulu. penasaran, boleh. SDM dulu terus keuangan. Iya, boleh. Boleh shoot dulu ya. SDM sekarang 10. Dulu sempat 12, sempat 15. Di dalam perjalanan tuh saya merasa sepertinya saya ini maksimal tuh 8, ngurusi 8 orang gitu. Maksimal tuh. Asistensi itu sepertinya itu batas maksimal prinsipal arsitek yang selevel saya gitu. Jadinya memang saya tetap keep di angka Itu. mungkin maksimal arsiteknya 8 lah. Itu wis lebih dari itu saya harus bikin prinsipal baru lagi. Itu selama 16 tahun biro saya melihat itu gitu ya. Jadi Berarti 8 itu maksudnya kan arsiteknya. arsiteknya. Jadi plus yang finance macam-macam berapa Mas? Admin 1, OB 1, 10. 10 itu kita pernah coba 15, 12 itu pecah Mas. Ya, Nggak sanggup. Dan akhirnya banyak detail-detail yang loss kita kelewatan lah. Nggak Itu- sempat itu- periksa. Itu gimana Mas? Kalau dia di atas kan pasti kan di pucuknya kan. Saya di bawah. Terus kemudian itu nyabang berapa? Kalau saya tadi kan 2 ya, ada kepala studio 2 gitu kan. Kalau Mas Hasan gimana? Sama saya terus ada 2 senior, Senior arsitek. 2 senior arsitek baru di masing-masing. Tapi masing-masing ini tidak mempunyai masing-masing ya. Jadi 2 orang ini membawahi Oh, langsung gitu. semua Jadi ya, bisa semua. langsung Ya, ya, crossing. ya, ya. Oh, crossing. oke. Jadi prinsipalnya Mas Carlson ya. Iya. Cuma di perjalanan kan idealnya saya nanyanya ke 2 orang ini. Ya. Tapi kenyataannya di proyek nggak bisa langsung ke arsitek-arsitek yang di bawah gini. Jadi langsung diskusi bareng gitu. Oh iya, plus seniornya itu ya. Plus seniornya. Ya. Awal-awal nanya ke sini nanya ke si bawah. Terlalu lama ya. Terus akhirnya Iya. kita komunikasi pakai platform Slack. Nah, Nah di pakai Slack itu memudahkan kita berkoordinasi sih. Jadi kita kalau senior arsitek tadi tugasnya apa Mas? sebetulnya dia yang berkontak dengan klien. Jadi kalau misalnya sudah jalan, sudah approve gitu ya, presentasi sudah approve, terus klien minta dibuatkan WA group baru, WA group tentang proyek tersebut. Nah itu yang saya masukin yang senior itu, Plus Mas Carlson. ya saya gitu. Karena saya belum berani naruh yang bawah ini. Iya. Senior tadi 2 Mas ya? 2 sekarang. Ya di atas pengalaman di atas 5 tahun lah. Iya. Mas Hasan enggak interioran ya? Murni arsitektur ya? Sekarang ini enggak, cuma ada beberapa yang istilahnya jadi satu gitu loh, arsitektur tapi kelihatan interiornya gitu. Jadi yang ngeblend lah gitu. Tapi di kontrak masuk itu Mas, interior. Kontraknya arsitektur sih, Tapi interior berarti bonus ya. bonus lah gitu. Terus itu 2 itu apa ada ini? Kalau proyek ini dikasihkan yang ini, kalau proyek yang ini dikasihkan ini gitu. Baginya Atau enggak? itu. Enggak. Tapi tadi ngeblend itu Mas. Enggak. Ngeblend tadi ya. Karena yang istilahnya yang paham di tahap design development sampai construction drawing itu yang 2 orang ini. Karena yang bawah ini design development tuh bikin denah tampak potongan masih banyak miss-nya lah. Tetap harus ada yang ngecek. Tetap ya. Iya. Jadi ada layer kedua baru ke saya. Cuma kadang-kadang ya langsung ya. Biar cepet aja gitu.
Kalau ini Mas, yang mengawasi proyek. Nah, ini PR saya sih, masih masih belum baik ya. Sekarang ini masih mungkin catatan juga buat manajemen di kantor ya, masih by request. Jadi begitu ada kebutuhan Baru diawasi. baru kita siapa yang kosong berangkat Oh gitu. gitu. Jadi bukan ada satu yang incas terus itu. Iya. Oh ya, sekarang kita ada satu drafter. Jadi yang sifatnya drafting pakai orang ini gitu. Oh, berarti Nggak punya struktur, MEP nggak ada, estimator juga nggak ada. Itu anu ya outsource ya di Outsource, luar ya. rekanan. Ya. berarti yang Bukan in-house ya. senior sama junior tadi nggak ngedraft ya, Mas Hasan ya? Ngedraft juga. Ngedraft juga. Ngedraft. Termasuk seniornya. Termasuk ngedraft senior juga. Semua ngedraft. Diharuskan semua ngedraft bisa. Berarti dia bisa dia semua lah. handle proyek mulai skematik ya sampai DED ya gitu Betul. ya. Semua. Bukan. Cuman ndak ada interior, ndak ada DED interior gitu ya. DD interior nggak Interior ada. nggak ada. Tapi bukan gini ya. Senior ini ngedraft kalau yang juniornya udah full gitu, nggak gitu ya? Ngedraft juga. Jadi mulai Dia yang atur ya itu ya. betul, flow-nya dia yang lebih paham. Jadi misalnya proyek A, skala prioritas proyek. Oh ini dulu. Kadang kita juga diatur sama dia. Jadi Pak Carlson ini dulu yang kita kejar schedule-nya karena ini dia yang lebih paham lah load-nya kantor lah. Ya. Tapi kalau apa yang dikerjakan kurang lebih sama semua lah. Ya. Gitu. Cuman kalau masalah nilai kontrak, termin itu hanya Mas Carlson sama keuangan yang tahu. Betul. Ya. Senior kan nggak tahu ya. Sejauh ini belum Ya. saya infokan. Ya, Gitu. Oke. Kalau apa lagi ya yang mau ditanyakan ya? Manajemen SDM itu dulu kita pernah sempat nyoba untuk gambar kerja outsource. Cuma akhirnya dari yang 2 senior ini merasa jadi kerja 2 kali. Saya periksa lagi ya. Karena nggak banyak yang Meriksa kurang gitu benerin, ya. meriksa benerin, terus akhirnya itu kenapa walaupun yang senior tetap harus ngerjain karena sudah nyoba outsource ternyata harus ngerjain juga gitu. Jadi agak terbuang waktu dan energi sama biaya lah waktu itu. Cuman kan gini Mas, DED itu kan menyita waktu. Nah itu apa nggak mempengaruhi jumlah proyek ya? Karena proyek yang masuk kan nggak mengganggu jadwal. Iya, betul. Karena kan jadwal. ada desain yang relatif kadang lebih cepat ya. Tapi kalau DED itu kan cukup butuh waktu yang yang panjang gitu. Itu berarti mengelola itu berarti ya. Betul. Mengelola itu ya. Mengelola lebih ke manajemen orang kapan ngerjain apa gitu dan kita pakai checklist, checklist bersama siapa ngerjain apa gitu. Mau nggak mau. Berarti kemungkinan juga saling ini ya support ya. Iya, crossing tuh sering. Iya. Nah saya nggak tahu ini apakah paling baik atau enggak. Sepertinya setiap biro punya kayak culture sendiri ya. Betul sekali ya. Di tempat saya kerja dulu justru malah yang seperti tadi Mas Andi sampaikan ya. Jadi linear gitu loh. Habis dari skematik selesai, lempar ke orang di desain development. Ya? Nah, ini selesai, lempar ke divisi lain untuk gambar kerja. Ya. Nah, setelah ganti ke divisi gambar kerja, kadang kalau nutut kembali ke awal untuk diskusi, bener nggak? Tapi kalau nggak nutut, ya ini jalan terus yang di sini jadinya, loh kok gitu. Nah, kalau yang enaknya biro kecil, ya satu orang tahu semua, semua dari awal sampai akhir gitu. Kita belum punya divisi yang linear seperti itu, dan saya juga merasa kayaknya belum cocok dengan sistem yang per divisi tadi. Karena bayangan saya sih si arsitek yang pegang proyek itu harus tahu dari nol sampai terbangun tuh harus tahu semua gitu. Itu 2 senior tadi kan juniornya kan bisa ngeblend gitu Mas ya. Pernah ada kejadian ini nggak, rebutan anak buah nggak?
Oh pernah, Pernah. sering. Oh gitu. Sering. Terus gimana tuh kalau kayak gitu? Ya, ya kita yang harus menengahi biasanya. Kamu ikut ini aja, Ya, ini ikut ngerjain aja. aja dulu. Atau ya udah ini nggak usah kerjain ini dulu. Semua keroyok ngerjain ini. Itu yang sering keroyokan. Gitu. Berarti kalau keroyokan misalnya berarti kan kerjakan satu proyek dulu. Hmm, Yang senior yang A ini Bantu. bisa jadi ikut di bawahnya B. betul, betul. Oh, berarti se-fluid itu ya? Sesulit itu. Oke, 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 oke. Gitu. Terus apa lagi ya? Dulu di kantornya ada yang orang yang bisa bikin market studi. Hmm. Jadi setiap desain di tahap skematik belum sampai desain development selalu pakai market studi. Hmm. Nah, belakangan ini entah kenapa teman-teman yang baru tuh sudah lebih serak di di komputer dan di 3D gitu. Jadi karena jarang pakai market studi akhirnya eh ya orang yang dulu bikin market studi udah nggak nggak ngerjain lagi gitu. Hmm. Saya nggak tahu mana yang benar atau mana yang terbaik ya, tapi kalau dulu sih mungkin beda generasi ya. Generasi sekarang sudah nggak mau pakai bikin market Market, ya. Iya, market. iya. Kalau Karena zaman saya itu dulu, memang kayak apa ya, waktu juga ya, dan iya, telaten kan ya, butuh telatenan, butuh ini. Iya, iya, iya. itu apalagi ya manajemen SDM. Yang satu ini accounting dan administrasi. Hmm. Nah untuk ini nggak tahu bisa jadi tips atau enggak ya. Yang nagih jangan kita, Hmm. yang nagih harus dia karena apalagi untuk klien-klien private ya, rumah tinggal gitu kan pasti ada PKU sungkan ya. Hmm. Nah kalau kita yang nagih kan sungkan. Hmm. Nah kalau si staf keuangan yang nagih nggak ada sungkan-sungkannya. Jadi kadang saya titip lewat si staf keuangan, ayo tagih sekarang. Kalau kita kan sungkan ya. Eh, Cuman kadang kalau nggak mempan kita gitu ya. Pernah nggak gitu? Oh, pernah itu Iya. kalau udah mepet banget ya Iya. udahlah kita. Kalau kalau kita langsung direspon sama klien. Di ini marketing punya nggak Mas Kasun? Apa Mas Kasun sendiri? Marketing nggak punya. Ya sejauh ini masih Mas Kasun saya sendiri. sendiri masih apa getok tular lah masih. Kalau yang mengelola itu apa Medsos. IG-nya ya ke SAD itu. IG. Nah kita dulu sempet ada desain grafis. Iya. Ya cukup enak lah dia yang handle. Hmm. Jadi dari desain yang sudah ada dia develop bisa bikin animasinya. Jadi ada musiknya. Jadi seru lah. Cuma belakangan jadi ya kebetulan dia juga resign dan pas saat proses pengambilan keputusan tuh kemarin cukup makan banyak waktu ya, makan asistensinya gitu loh. Ini apa ya? Saya merasa banyak energi saya dan waktu yang cukup keambil untuk memutuskan apa yang perlu diposting gitu. Nah akhirnya saya putuskan ya udah kebetulan resign, saya nggak pakai lagi desainer grafis. Akhirnya IG-nya ya memang tidak serajin yang dulu postingnya. Ya sekarang saya kelola sendiri dan ada 1-2 orang staf kantor yang bantu yang istilahnya ya pas kosong bikinin ya. Ya. Jadi nggak lagi terjadwal. Kalau dulu terjadwal setiap Selasa sama Jumat harus posting. Rajin lah. Kalau saya kebalikannya. Dulu segitu saya Mas, tapi terus beberapa bulan ini, 1 bulan berjalan 1 bulan ini saya tapi outsource ya. Saya hire tim, saya hire tim ya 2 orang untuk bantu masalah medsos itu. Jadi
dan terjadwal. Kalau dulu ya suka-suka saya kapan Ya, ya. kapan sempetnya gitu. Ya, Jadi saya kebalikannya. Kebalikannya ya? Saya Iya, saya kebalikannya. lewat di share di IG sama FB ya. Iya, mulai rajin gitu Saya saya. gitu, wah 34 rajin. Itu Tiga, beda empat, sama kantor, mulai. nggak ngambil jatah kantor. Soalnya saya Iya, itu tadi Mas, saya kan itu tadi kan banyak itu Banyak tadi. Ya. kerjaannya. Iya, iya. Kalau saya sembilan lagi mengurusi medsos, terus nggak kepegang Iya, pasti. iya, Jadi saya harus ngambil. Iya, saya lupa tadi bilang, saya punya divisi lagi satu Hmm. khusus nangani medsos, gitu. Cuman dia tidak in-house gitu. Tidak ya. in-house, Iya, iya, outsource. iya, iya. Termasuk ini hunting foto ke ini gitu-gitu. Termasuk ditugaskan untuk ambil Ambil fotonya, foto, ya, terus ya. kemudian apa namanya? Kan kalau kita bikin 3D dulu kan hanya untuk kepentingan presentasi klien ya. Mungkin dirasa kurang inilah kalau untuk dipajang di medsos ya. Nah, ini saya suruh dia untuk re-render lagi. Gitu. Saya re-render lagi sekualitas medsos gitu yang tampilin gitu. Iya. Gitu. Di render grafis apa arsitektural? Ngerendernya tuh render arsitektural apa Grafis. grafis? Dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Jadi saya kasih mentahannya itu SketchUp atau 3D Max dulu kan. Karena masih ada beberapa proyek yang lama-lama pakai 3D Max. Dia background arsitek bukan? Background arsitek. Ya, Oh. makanya bisa. Background arsitek. Background Iya, arsitek. iya, iya, iya. Memang carinya yang background arsitek. Iya, iya, Tapi yang saya kebetulan ada satu karyawan yang punya teman, dia bilang punya mata bagus lah untuk Iya, ngambil foto yang iya, gimana. iya. Kadang kan saya sendiri saya merasa kurang ya. Iya, Ada bangunan begitu, saya foto gitu, kok biasa kan. Nah, ini anak ini punya mata yang bagus gitu, Iya, jadi iya, bisa iya, ambil iya, pakainya. Dia bisa menemukan angle yang ternyata bisa bagus ya. Iya, Iya, gitu. Iya, itu Gitu. betul. Sudah sih sementara gitu. Mungkin atau ada yang mau ditanyakan? Kalau keuangan kayaknya Keuangan. enggak ya. Terserah mau nanya. Apa? Oh, badan hukum KSAD berbentuk PT karena di proyek langganan kita mengharuskan kita berbentuk PT. Oh, iya. Oh, ada PT berarti Pak? Sudah masih. Iya. Namanya juga sama. PT KSAD, KSAD. cuma singkatannya yang beda. Oh iya. Singkatannya Kasat Sain Arja Gunadirga. Berat itu kalau dibahas bisa 3 episode. Kalau saya tadi, kalau Mas Elson kan accounting sama apa tadi? OB 1. Bukan. Merangkap apa tadi? Administrasi. Administrasi. Kalau saya administrasi accounting merangkap juga purchasing karena ada build tadi itu. Hebat berarti orang Iya, itu. iya. Nggak mudah loh purchasing itu. Iya, nggak mudah. Cari apa? Senior berarti ya? Iya, senior. Ya apa namanya? Cari vendor yang bandingin harga kan pasti kan. Iya, Iya. Toko ini lebih murah berarti ini minimal 3. Iya, betul. Iya. Ribet itu. Hunting-hunting Iya, gitu. iya. Ke depo bangunan, ke mitra Iya, hulu iya. gitu. Berarti memang tugasnya itu ya. Tugasnya itu. Iya. Cari yang murah. Justru pekerjaan itu yang membuat saya memutuskan nggak mau. Ribet banget sih harus di-compare. Ya karena itu tadi Mas harus didelegasikan tadi. Wah, harus keliling, di-compare, terus survei lagi kan. Iya. Tapi itu tadi bisa jadi berkembang nanti kalau memang dipegang sendiri ya mungkin nanti Ada tim sendiri. Iya, purchasing-nya mungkin harus dipisah dari administrasi. Gitu. Oke. Kalau Mas Andi Ya, di Delman Arsitek, kalau saya ya apa? Jumlah staf arsitek itu ya 10. Sama semua berarti kita ya. Iya, sama aja. tapi nggak termasuk Mas Andi itu 10 sama Nggak, Mas Abdi. Di luar saya sama Abdi. Cuman ada drafter sendiri, jadi terpisah, arsitek sendiri, drafter sendiri. Nah, ada drafter, ada bagian publikasi, terus sama publisher. Akhirnya total sekarang stafnya 20 orang. Yang arsitek tuh berapa orang? Arsiteknya 10. 10. Oh, publisher sama apa tadi? Publikasi sama publisher. DED arsitektur ya, DED arsitektur sama publisher. Ya sama itu juga UB ya. Terus finance itu ada 2, satu finance, satunya audit yang bagian audit.
supaya Oh, ada ada yang bagian audit. ngontrol ya. Karena saya kan nggak Oh. bisa ngontrol ya, nggak bisa ngecek apa benar keuangannya ini sebulan itu pemasukannya sekian, keluarnya sekian itu apa betul. Nah itu ada yang bagian auditor. Jadi auditornya yang tapi in-house. In-house yang dia ngecek tiap bulan dia. Internal ya, Internal, itu, internal, oke. internal. Jadi itu untuk mewakili saya supaya eh, pemasukan itu betul dipakainya itu ya. Iya, iya. Gitu. Iya, Karena iya, saya iya, nggak iya. punya Betul, kapasitas betul, atau betul. keilmuan untuk ngecek itu kan. Sarjana ekonomi berarti ya. Biar sarjana ekonomi. Itu arsitek 10 itu ada yang junior, ada yang senior, atau Kalau rata semua? kalau kita rata semua. Kalau di studio kami nggak ada senior, nggak ada junior. Jadi langsung saya prinsipalnya 2 sama Abdi. Kita berdua ya yang nyeleksi kan Abdi dulu. Jadi semua klien tanya-tanya ya. Cuman kadang ya ada yang tanya ke saya juga. Cuman kebanyakan Abdi karena memang semua nomor CS itu kan memang arahnya kan ke Abdi kan. Nah, dari itu nanti akan tersaring sampai ada proyek yang deal itu kan masuk SPK setelah penawaran ya. Penawaran terus SPK. Itu ada 2 juga. Kadang dari saya biasanya kan lama atau yang ketok tular itu biasanya langsung ke saya kan. Jadi kalau yang langsung ke saya itu prinsipalnya saya. Kalau yang Abdi tadi bisa jadi Abdi bisa jadi saya. Jadi kayak Oke. ya bisa Abdi bisa saya tergantung kita load kita ya. Kesepakatan berdua sama Kesepakatan Mas Abdi berdua, ya. ya. Oke, oke, oke. Nah dari situ langsung kita sama arsitek 10 arsitek itu ya. 10 arsitek itu. Ada itu nggak tadi? Saya pakai tanya saya ke Mas Carlson. Proyek ini khusus untuk apa? Saya bisa pakai arsitek A gitu. Kalau Proyek kita ini nggak ada. nggak ada. Jadi kayak Rata semua berarti rata ya? semua, cuman kadang ada yang kalau besar kan memang nggak bisa dihandle satu, jadi bisa jadi 3 arsitek itu masuk ke situ. Tapi kan tiap-tiap arsitek itu menghandle paling tidak 3 proyek kan Ya. dalam satu kali jalan ya. Supaya kan nanti kalau asistensi dia nggak kosong, dia langsung handle satunya kayak gitu. Terus kemudian ada proyek yang bareng, yang gede-gede itu ya nggak hanya satu, kadang 2, kadang 3. Terus setelah proses itu selesai, DED ini nggak memegang DED. Ini adalah desainer ya betul, desain only, skematik ya sampai selesai ya. Tapi ngecek nanti. Dia ngecek. Ngecek. Waktu DED ya. Oh, oke. DED ini kita punya 5. Nah, kadang memang 5 ini nggak ngatasi, kadang overload. Ya. Nah, ketika overload kita lepas ke outsourcing. Nah, itu terus yang ME sama struktur itu outsourcing. Kita nggak punya in-house. Kita punya rekanan. Jadi itu betul-betul by project ya kontraknya ya. Terus 10 arsitek itu nggak pernah ada yang nganggur, Mas? kalau nganggur nggak pernah sih, soalnya kita nggak Banyak proyek ya, Mas Andi. hanya ngerjakan proyek soalnya kadang. Oh, gitu? Ini maksudnya proyek itu kan kita nggak sekedar profit, nggak hanya komersil. Kan ada yang CSR. CSR. Jadi Oke, oke. mereka selalu handle 2 proyek itu. Oh, karena bisa jadi satu proyek dikerjakan beberapa arsitek tadi itu ya. Ya. Jadi kadang proyek CSR itu kan lebih fleksibel. Siapa yang kosong dia kan langsung handle itu. saya minta masuk ke situ gitu. Berarti keputusan Mas Andi langsung ya sama Mas Ya Abdi saya ya? sama Abdi langsung. Nah, Atur jadwal dan sebagainya Mas Andi sama Mas betul, Abdi ya? betul. Ketika masuk pengawasan, pelaksanaan ya, pelaksanaan itu opsinya adalah ketika itu yang melaksanakan partner kita, yang biasa sama kita ya Pak Hasan itu partner kita, maka saya yang ngawasi. Jadi saya yang ngawasi sama selalu ada yang mendampingi saya, arsitek incasnya sama mahasiswa magang. Jadi mahasiswa magang itu membackup nanti. Berarti nerima magang terus ya? Terus kalau magang itu nggak pernah putus. Mahasiswa apa sudah? Magang itu ada mahasiswa, ada MBKM, ada PPR, ada yang sudah kerja, sudah apa lulus ya? Sudah lulus ya? dia kerja. Ya itu bisa dijadikan opsi tuh Mas. Magang itu. Karena kadang-kadang kita overload ya. Iya betul. Magang itu kita maksimal ya
sebetulnya maksimal 5, tapi kadang pas kadang apa ya, bagus-bagus semua ya kita terima, sampai 10 pernah juga. Ini kok bagus semua portfolionya, kita terima semua. Iya. Jadi tapi biasanya sebetulnya kita 5 biasanya. 5 6 gitulah, 5 6. Kalau render untuk presentasi outsource apa in-house? Render itu ada 2 jenis. Kalau yang memang bagus ya, kadang saya itu kadang kan senang, wah bagus ini itu sama 3D artist. Oh, Beda lagi ya. Ini beda lagi ya. Outsource. Jadi Oh, outsource. kita punya rekanan 3D artist banyak. Oh, 3D artist. Jadi kita cuma pesen berapa view gitu ya. Kadang cuma 1 view aja. Kita butuhnya 1 view, nanti sisanya ilustrator. Kita punya publikasi, punya ilustrator di kantor. Desainer grafis dan ilustrator. Lulusan arsitek. Nah, itu yang sangat membantu kita. In-house. Oh, In-house. Itu terus dia udah nggak ngerjain proyek ya? Dia enggak. yang khusus Memang dia khusus khusus ilustrator. touch up itu ya. Khusus. Gambar itu ya. Pokoknya dia kerjaannya cuman hanya desain grafis dan ilustrasi. Tapi kerjaannya ya nggak berhenti kan, banyak kan. Iya, Kadang untuk membackup kita presentasi ke klien kan, bikin layout, potongan, tampak, itu kalau yang handle dia bagus banget. Jadi dia support terus. infografis dalam sebuah Iya. presentasi berarti Iya, ya iya. pameran-pameran juga. Iya betul. pameran juga. Oh. Itu berarti apakah yang 10 arsitek tadi nggak ngerender, Mas? Ngerender juga? Ngerender juga, cuman dia kan untuk keperluan Ya untuk klien proyek, tadi ya, iya, untuk iya. asistensi doang Ya, gitu ya. kan, Bukan untuk ya ditampilkan. renderannya bagus tapi biasa ya, Iya, bagus iya. ya bagus, tapi bukan yang kalau 3D artist kan istimewa. Iya, Ya, dipajang untuk dipajang gitu ya. untuk kita publikasikan Publikasi. ya. Iya, iya. Iya, betul. Itu Kalau marketing Mas Andi sendiri? marketing, kita tim publikasi tadi ada 3 orang. Oh, itu 3 orang. masuk dalam Ya. tim marketing ya. Ya itu Publikasi. yang ngurusi konten itu Hmm. macem-macem lah, pokoknya ada video, ada foto, ada grafis, ada ilustrasi, ada riset yang sekarang yang ngetren kan Korsel itu ya. Itu dia memang bagian buat gitu. Oh, Jadi itu kadang saya ada ide, kadang dari mereka. Jadi mereka, Pak Adi saya ide begini, oke sip, saya tinggal kadang revisi dikit gitu ya, ngasih masukan itu. Kadang ide dari saya, oh kayak kita minggu ini kita temanya begini, kita fokusnya begini, bikin yang begini kayak gitu sih. Mas, dulu kenapa memutuskan ada divisi publikasi? Sepenting apa? Divisi Di publikasi biro. itu kalau saya kan melihat arsitektur itu kan sesuatu yang menyenangkan ya, menyenangkan. Jadi saya senang videografi, senang fotografi juga senang, grafis kayak ilustrasi itu saya juga senang. Tapi senang ini maksudnya Bisa buat. nggak bisa buat, tapi senang. Ya Sehingga sama kayak saya foto tadi loh ya kan. Foto gitu loh. senang. Kok gini Iya, hasilnya iya. gitu. Cuman saya bisa mengkurasi. Hmm. Saya yang mengkurasi ya, kayak foto, video kayak gitu saya bisa. Tapi nggak bisa bikin. Ya, jadi karena saya senang itu, saya merasa juga bahwa Perlu ada divisi. ini kita untuk kompetisi di luar ya, di zaman sekarang menurut saya ini satu hal yang penting. Kayak gitu sih. Karena kita kan proyeknya murni swasta ya, murni swasta yang kompetisinya kan ketat, sehingga bagaimana saya membawakan arsitektur saya ke dunia luar itu kan menjadi satu hal yang penting lah menurut kita ya. Sehingga dari situ sampai akhirnya kita memutuskan untuk ada divisi khusus publikasi, dan itu memang in-house. Berarti ada divisi publikasi dulu, lalu ada publisher atau kebalik? Ide publisher dulu, terus akhirnya memang perlu tim publikasi gitu. Publikasi berbeda sama publisher. Karena publikasi ini kan yang istilahnya membuat karya-karya kita dipublikasikan di sosial media tadi ya. Kalau publisher itu kan Khusus buku. membuat buku. Oh iya. Membuat buku Oke. khusus, dia publikasi tapi khusus buku kan.
Itu sudah resmi jadi divisi tersendiri. Ya, kita sudah Masuk di Henderman Arsitek. bukan divisi ya? lagi, dia perusahaan. Cuman memang Beda ya. dalam satu kantor. Satu. Ya. Udah perusahaan sendiri. Iya, Oh, iya. Udah perusahaan udah sendiri. beda ini Beda, perusahaan sendiri. beda. Udah perusahaan sendiri karena dia kan ya akhirnya harus ini kan, harus mandiri, tiap tahun harus mengeluarkan buku kayak gitu kan. Berarti tidak harus bukunya Andi Rahman. Tidak harus. Cuman yang masuk dalam frame kami. Jadi saya kan kalau publisher kan foundernya saya sama Mas Anas kan, berdua kan. Selama itu masuk dalam konsep visi kita ya nggak apa-apa ya. Nah, ngomong-ngomong tentang visi, ini terkait sama manajemen biro katanya ada catatan dari senior justru yang memegang peranan penting bisa bertahan lama tuh visinya si prinsipal gitu. Nah, karena Mas Andi tadi bilang visi, nah visinya dulu apa Mas? Sehingga sampai sekarang ini bertahan dan menjaga koridor sampai sudah 20 tahun ada? Tahun depan 20 tahun. Oh. Tahun depan. Jadi visi itu memang bertumbuh ya, berkembang, enggak juga fix gitu enggak. Karena kan karena kita juga ada evaluasi. Kalau kita sudah mencapai ini, visi kita yang kemarin misalnya tahun kemarin sudah tercapai, apa yang mau kita capai lebih dari itu gitu. Kita evaluasi. Jadi kemarin tetap kita tambahkan beberapa yang baru yang relevan dengan permasalahan yang sekarang ya dan yang akan datang kayak gitu. Jadi tiap tahun awal tahun biasanya kita meeting besar sih untuk membahas itu. Jadi visi misi perusahaan itu kita tentukan di awal tahun biasanya untuk kita jalankan selama 1 tahun. Nah bisa jadi kalau itu masih relevan, bisa jadi tahun berikutnya ada nggak banyak evaluasinya ya, kurang tambahnya nggak banyak tapi itu yang dikembangkan itu ya. Kadang juga meeting besar tuh artinya semua karyawan dilibatkan. Semuanya karyawan. Karena kan ya memang yaitu visi kita, visi itu kita dalam mencari visi atau Mas Andi sudah ada setiap tahun diflorkan. Jadi memflorkan visinya prinsipal ke tim. Ya sih, gitu lebih ke Jadi situ. bukan mencari. Tapi saya juga membuka ruang ke seluruh staf, ke Abdi juga membuka ruang juga. Cuman memang selama 1 tahun itu kan saya yang mematangkan ya, visinya ya. visi ke depan, tahun depan begini, yaitu saya sendiri. Tapi nanti kita rapatkan bersama. Karena kadang juga masukannya juga banyak juga. Karena kan kita sudah ngomongnya kan perusahaan ya. Iya. Kalau pengalaman saya membuka ruang tuh pusing. Iya, karena Jadi saya dapat ini juga. Kita tentukan sendiri. Masukan dari dulu sempat ikut kayak kelas manajemen biro lah. Ya pertama itu tadi bahwa visi dari pendirinya memang harus jelas. Terus kedua biar jalan perusahaannya, sesering mungkin si prinsipal itu menyampaikan visi tersebut ke staf. Nah, caranya apa? Terserah. Nah, saya tuh mau nanya pertanyaan berikutnya tuh ini. Seberapa sering dan bagaimana Mas Andi, Mas Doni menyampaikan visi ke staf itu? Karena kayaknya saya tuh jarang. Saya jawab langsung aja, saya jarang. Iya. Kalau saya ya sering jarang. rapat. Cuman maksudnya kan visi itu sudah, karena staf ini kan nggak, biasanya kan minimal kan sama kita 2 tahun ya. Jadi rata-rata lebih, rata-rata ya 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun gitu ya. Sehingga memang mereka ya mungkin staf baru. Kalau staf baru memang kita akan ada briefing khusus. Sering outbound gitu nggak? Outbound, gathering. Itu setahun sekali. Oh, setahun sekali. Berarti visi tersampaikan setahun sekali. Visi setahun sekali disampaikan dalam rapat besar. Tapi tadi. dalam karena kita prinsipal ya, karena kita prinsipal sehingga tiap proyek itu yang wah ini kita harus masukkan ini kita visi kita masukkan di sini. Kita harus masukkan, jalankan di sini. Nah itu kan yang tahu kita.
sama ya saya sama Abdi berdua kan yang memegang visi kita lah. Jadi Kan yang tidak tahu kondisi proyek klien itu kan kita. Iya, iya, iya. Sehingga memang nggak semua proyek mengakomodasi visi kita semua, enggak Oh, bisa gitu ya? juga, enggak bisa. nggak semuanya bisa Nggak ideal. semuanya bisa ideal. Oke. Jadi, dan menyampaikan visinya pendiri juga tidak harus dibuatkan sesi sendiri ya. Ya bisa diselipkan di proyek-proyek tersebut maksudnya Iya, tadi iya, ya. iya, iya. Cuman bersama itu kan untuk penekanan ya, Iya, iya. bahwa visi kita ini loh. Jangan lupa yang kemarin tuh kita sudah jalan bagus. Nah, tapi saya ingin memasukkan satu visi baru di tahun ini dan ke depan itu ini. Kita ceritakan latar belakangnya dan lain sebagainya sehingga mereka oh ya ya berarti ini kalau ada proyek saya harus memasukkan ini kayak gitu. Oke, oke. Kalau Mas Doni, Apa itu tadi? ini sekalian sharing juga nih. Saya dulu sempat belajar katanya dalam mendirikan biro ya. Pertama kita harus punya purpose. Jadi purpose tuh kenapa Andi Rahman ada tuh kenapa? Kenapa 34 itu ada? Kenapa KSAD itu ada? Nah, setelah purpose ada baru visi. Nah, visi ini benar yang seperti Mas Andi sampaikan. Ini bisa berubah-berubah demi mencapai si purpose tadi. Kenapa biro ini harus ada gitu. Nah, visinya berubah terus setelah itu diturunkan menjadi misi. Nah, ini pertanyaan saya berikutnya tuh, mau nanya misi biro tuh setiap kita biro apa saja dalam mencapai visi untuk kedepannya dalam jangka panjang mewujudkan si purpose tadi. Nah, setelah misi tuh katanya ada satu lagi target-target kecil. Nah, itu dikelola nggak sih di setiap biro kita itu? Kadang kan sudah sibuk dengan proyek target-target kecil ya. Iya. Ya, Biasanya gitu. Kayak yang terjadi pada saya gitu. Jadi saking banyak yang harus saya pikirkan tadi, akhirnya tidak terkelola. eh ya tapi beberapa waktu yang lalu saya sempat ini lagi ya. Kan saya pengen semacam rebranding ya. Istilahnya saya meng-hire tadi tim medsos tadi itu. Sekaligus saya pengen rebranding lagi gitu, Mas Andi, Mas Andi. Jadi terus kemarin sempat buka-buka lagi. Oh ternyata dulu tuh saya sudah mikir segini gitu. Kadang itu kalau nggak dibuka lagi kita lupa gitu. Saking banyak proyek yang harus dikerjakan gitu. Nah terus kemarin itu kalau misi itu saya biasanya punya target acuan sekian tahun harus punya proyek skala Bagus. Surabaya gitu. Sekian tahun lagi harus punya proyek skala nasional gitu. Itu disampaikan nggak ke staf atau disimpan dalam hati sendiri? Belum tersampaikan. Belum tersampaikan kan? Belum tersampaikan. Iya. Kecuali sesama ini ya, kayak Mas Andi sama Mas Abdi gitu ya. Iya, iya. Kalau itu sudah. Tapi kalau ke anak buah bawah belum Nah, pernah saya itu sampaikan. ada nyambung nih karena ada yang bilang sudah waktunya tuh selevel prinsipal ini mungkin di 10, 15 orang, 20 ke atas gitu harus punya HRD katanya. Oh iya. Nah, Mas Andi punya nggak? Mas Kalau Doni punya nggak? menurut saya itu betul, tapi saya nggak punya. Karena Mas Andi punya? Kalau pusing, saya Mas. punya Oh, punya. punya RD. Dan tadi misi itu kalau kita saya sampaikan di seluruh staf juga. Oh. Termasuk target-target kecil kita sampaikan. Kita sampaikan dan Itu disuruh karena HRD. itu Diingatkan HRD ya. ya kadang-kadang kan yang bagian menyampaikan memang HRD ya, kan yang bagian menyampaikan. Tapi kan kita meeting dulu kan. Jadi kita meeting dulu sebelum disampaikan. Tapi kadang untuk beberapa hal ya saya sendiri yang menyampaikan langsung. Nah, pas staff berapa orang Mas sehingga perlu HRD? Dulu kan awal-awal belum. Ya belum. Jadi kalau saya ya setelah dulu saya ikut pelatihan bisnis itu. Itu Jadi pas saya- berapa orang staffnya? Dulu ya sudah 15 kayak. 15 baru 15. membuat Iya, perlu HRD. perlu. HRD-nya outsource apa Enggak, in-house? ya in-house. Jadi ya setelah saya ikut pelatihan coaching bisnis itu jadi harus ternyata gitu. Termasuk yang aku audit tadi. Oh, Itu juga masukan dari Ya, itu ya. supaya dan harus orang ekonomi.
termasuk bagian keuangan kita semuanya itu harus benar-benar orang Ekonomi. bidangnya ya, Iya. bukan arsitek yang jadi accounting, bukan. Jadi memang punya ilmu. Iya, iya. Karena dia yang ngasih masukan ke kita kan. Iya, iya, iya. Kalau kita ini dia ngasih masukan, Pak Andi ini kayaknya begini-begini caranya supaya apa labanya tinggi kayak gitu-gitu ya. Itu dari mereka. Termasuk ini juga sih apa akhirnya ada beberapa apa departemen yang saya juga baru paham setelah ikut pelatihan itu. Oh, iya 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 iya. Jadi kayak terbuka. Oh, makanya kok sulit ya kemarin gitu ya. Tapi setelah ada itu jadi lebih ringan sih, Mas. Lebih jelas juga ya. Lebih terbagi-bagi gitu ya ya, bebannya ya. manajemen kita lebih sistematis dan lebih ringan sih kita. Iya, iya, iya. Oke, ya itu. Sebetulnya bisa lebih panjang lagi ini ya. Masih bisa dikulik-kulik menarik lagi nih sebetulnya. Iya, tapi memang waktu membatasi, jadi kita akan sharing lagi tentang manajemen proyek di episode berikutnya ya. Karena itu juga perlu dibahas spesifik ya, Mas ya. Ya, saya mau tanya banyak tapi udah sudah tarik nafas. Ya, itu dari kami tentang apa manajemen studio ya, manajemen biro. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi memang kita juga apa sharing ya ini ya. Jadi perspektif kita dari apa yang kita jalani, apa yang kita alami, sehingga nggak ada benar atau salah. Iya, Terus ini juga bukan belum sempurna juga. ya, bukan resep atau formula. Ya seperti yang disampaikan Mas Carlson, ini berjalan karena kultur ya Mas ya, yang kita jalani sendiri. Termasuk kenapa Mas Carlson tadi perusahaannya PT, karena ternyata kliennya memang minta itu. Kayak Mas Doni juga CV, saya sendiri CV. Karena klien saya nggak pernah menuntut saya PT, jadi dan saya nyaman di CV gitu ya. Jadi memang itu juga apa dari teman-teman yang menjalani, sehingga teman-teman yang bisa merasakan ya bahwa ini pas buat saya, buat perusahaan saya, buat studio saya, sehingga itu yang silakan dikembangkan terus ya. Tapi salah satu poin yang bisa kami bagi tadi bertiga, kami juga belajar bisnis. Jadi nggak hanya arsitektur saja, nggak hanya tentang proyek saja, tapi kita juga semua belajar bisnis karena kita pengen bisa mengelola perusahaan kita yang kita kelola ini bisa berjalan dengan baik dan bisa maju gitu intinya poinnya ya Mas ya. Jadi betul. belajar pun juga bisa dari siapapun gitu ya. Ya itu dari kami untuk episode kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.